Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Eka. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak Eka baik. Pak Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Nani, siapa yang duluan ini? Coachnya? Terserah gimana? Ya, Terserah Pak oke. Eka, siapa duluan? Oke. Biar dah, saya yang duluan sebagai coach ya. Oke, siap, siap. Oke. Gimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah Pak Eka baik. Oh iya, saya apa namanya? Hmm, saya dengar dari teman tadi Bu Nani, ya apa namanya? Ada yang mau disampaikan ke saya itu Bu Nani. Soalnya tadi kebetulan HP saya ketinggalan tuh Bu Nani, sehingga saya tidak sempat menjawab. Jadi baru sekarang ini Bu Nani saya anukan uli. Saya minta maaf ya Bu Nani ya. Ya, Iya Pak Eka, nggak apa-apa uh-uh. Pak Eka. Ya, Iya ya memang kenapa itu Bu benar. Nani? Tadi saya sempat mencari Pak Eka karena ada yang ingin Hmm. saya bicarakan. Ya, 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 ya. Eh, apa ya tujuan apa namanya Bu Nani menghubungi saya itu kenapa dia Bu Nani? Saya kelihatan loh Bu Nani itu kok dari mukanya ada yang kurang pas atau apa di situ Bu Nani? Iya benar Pak Eka. Jadi saya agak bingung ini Pak Eka. Hmm, hmm, hmm. Ingin bercerita. Hmm. Mungkin dengan pembicaraan kita ini saya bisa menemukan sedikit solusi. Ada Hmm. solusi lah mungkin dari Pak Eka. Itu boleh Bu Nani, boleh, boleh, boleh. Ya, jadi gini Pak Eka. Hmm. Selama ini kan saya dalam mengajar bahasa Inggris itu, Hmm. terutama dalam mengajar grammar, Ya, ya. mungkin Pak Eka juga sering dengar kalau grammar itu adalah bagian bahasa Inggris itu yang paling susah untuk dimengerti Ya, ya, ya. oleh siswa. Nah, selama Hmm. ini siswa itu terlihat seperti tidak bersemangat dalam belajar Hmm. bahasa Inggris apabila saya itu sudah mulai mengajar tentang grammar. Jadi mereka Hmm. terkesan bosan, Hmm. tidak bergairah, kurang atraktif. Nah, jadi Hmm. itu Pak Eka. Hmm. Hmm. Ya kebetulan tadi di jam-jam terakhir itu saya mengajar bahasa Inggris. Saya Hmm. mulai mulai Hmm. bingung gitu. Apa sih yang harus saya lakukan biar anak-anak ini semangat gitu belajar bahasa Inggris, terutama di bagian grammar ini. Hmm. Berarti Bu Nani apa namanya agak kesulitan untuk karena minat mungkin Bu Nani ya, minat daripada siswa kesulitan di situ dalam hal grammar itu dia Bu Nani ya. Iya benar Pak Eka. Jadi eh, karena mungkin ya materi itu cukup sulit bagi mereka, sedangkan memang eh, memang karena grammar ini adalah tata bahasa di mana dalam mempelajari bahasa Inggris yang tata bahasanya agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi di Hmm. situ saya memerlukan uh, mungkin strategi atau metode tertentu yang bisa Hmm. meningkatkan motivasi belajar mereka, Pak Eka. Hmm. Menurut Bu Nani, kalau seandainya memiliki kesempatan di situ, tentu ada metode, hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan daripada proses pembelajaran itu apa saja itu Bu Nani? Misalnya apa yang Ibu akan lakukan nanti untuk meningkatkan daripada proses pembelajaran itu? Ya, itu yang memang sedang saya pikirkan sekarang, Pak Eka. Uh, jadi saya
sedang merencanakan bagaimana membuat pembelajaran grammar ini menjadi menyenangkan sehingga anak-anak itu bisa terlibat secara aktif dalam belajar dan juga pembelajaran itu menyenangkan, terutama di saat-saat jam pelajaran terakhir seperti yang saya alami tadi gitu Pak Eka. Jadi ya mungkin saya harus menyiapkan pembelajaran yang seperti saya maksudkan tadi itu Pak Eka, yang menyenangkan gitu, yang tidak membuat mereka bosan. Kalau boleh saya tahu Bu Nani, di sekolah tingkatannya di situ kan ini ada skalanya Bu Nani ya, skala 1 misalnya skala 1 sampai 10. Untuk saat ini memang di sekolah itu skalanya menurut Bu Nani ini berapa di situ Bu Nani? Saat ini ya, sekarang ini saya melihatnya masih di angka 4 atau 5 lah ya. Terus harapannya Ibu Nani ke depannya ini setelah melakukan menemukan solusi nantinya. Ini harapannya berapa itu Bu Nani? Saya berharap pembelajaran yang saya lakukan itu bisa meningkat di angka 8 lah Pak ya. 8 lah. Begitu. Tadi Bu Nani saya dengar ada strategi dan ide metode yang akan dilakukan di situ Bu Nani ya. Salah satunya adalah tadi peningkatan untuk grammarnya di situ Bu Nani. Bisa diulang Bu Nani strategi apa misalnya yang dilakukan di situ Bu Nani? Iya Pak Eka, jadi saya ingin sekali menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, yang bisa meningkatkan keterlibatan murid-murid saya. Nah, mungkin di sini saya akan menggunakan salah satunya teknik permainan atraktif, bisa yang berbasis online mungkin, karena sekarang anak-anak itu suka sekali dengan permainan-permainan online. Jadi mungkin itu Pak yang menurut saya pas gitu untuk anak-anak yang sudah mulai jenuh di jam terakhir dan juga dengan materi grammar yang cukup sulit. Mungkin dengan teknik-teknik menggunakan teknik permainan ini bisa membangkitkan motivasi murid. Itu ya Bu Nani strategi atau ide dari Bu Nani. Kalau kita melihat dari strategi itu mana nih yang didahulukan ini Bu Nani? Karena mengingat dari situasi sekarang itu mana strategi yang lebih nyaman, lebih santai di situ yang didahulukan oleh Bu Nani di situ. Ya mungkin itu tadi Pak. Yang akan saya lakukan lebih dahulu, mungkin saya akan mulai merencanakan, membuat rencana pembelajaran, membuat modul ajar seperti itu, menyiapkan materi-materinya, menyiapkan media-medianya, menyiapkan alat penilaiannya, ya asesmennya seperti apa. Mungkin itu sih Pak yang penting untuk saya lakukan pertama kali. Ya. Oh begitu ya Bu Nani. Kira-kira kapan ini akan dilaksanakan rencana-rencananya dari Bu Nani ini? Ya, saya sudah rencana akan melakukannya dalam minggu-minggu ini, Pak. Karena minggu depan saya sudah akan mengajar lagi di kelas lain dengan materi yang sama tadi, materi grammar yang tadi yang saya maksudkan itu, Pak. Jadi memang harus segera saya lakukan kegiatan tersebut. Oh iya, nanti kan terima kasih Bu Nani. Nanti di dalam rencana itu Bu Nani siapa saja di situ yang Ibu Nani menurut mungkin yang ada mungkin di teman atau dan sebagainya yang bisa mendukung daripada rencananya Bu Nani itu? Iya, jadi menurut saya juga penting sekali saya melibatkan orang lain ya Pak dalam membuat rencana ini.
Jadi mungkin yang pas itu adalah rekan sejawat saya yang sesama guru bahasa Inggris. Jadi yang mungkin beliau akan lebih memahami tentang materinya, tentang media yang cocok, tentang sistem penilaiannya yang cocok dengan modul ajar yang saya buat itu. Jadi mungkin rekan sejawat ya Pak, orang yang akan saya ajak untuk berkolaborasi. Begitu. Oke, Bu Nani, apa namanya, itu ya harapan-harapan daripada Bu Nani nanti ke depannya, ya. Iya. Luar biasa Bu Nani. Ya, begini Bu Nani, nanti ini kan kita di akhir ujung pertemuan ini Bu Nani, ya karena ya karena mohon maaf Bu Nani juga saya mengganggu daripada istirahatnya Bu Nani di situ. Nah, kira-kira di sini nanti apa namanya ya percakapan kita hari ini menurut Bu Nani apa di situ Bu Nani? Hasil dari kita bertemu lah begitu. Iya. Ya, jadi saya terima kasih sekali ya Pak Eka sudah membantu saya di sini. Tadinya saya yang masih bingung apa yang harus saya lakukan, tapi setelah berbicara dengan Pak Eka, saya akhirnya bisa menemukan cara-cara yang tepat ya Pak Eka untuk mengatasi permasalahan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris tadi, seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi intinya di sini saya bisa menemukan solusi gitu setelah berbicara dengan Pak Eka. Jadi terima kasih sekali Pak Eka atas bantuannya. Oke Bu Nani, kalau begitu Bu Nani begini, saya tunggu loh hasil daripada rencana yang Ibu Nani tadi sampaikan itu. Nanti kita akan berbicara lagi ke depannya bagaimana itu. Saya siap untuk mendengarkan hasil-hasil rencana yang telah Ibu Nani lakukan begitu. Ya Pak, mungkin kalau Pak Eka ada waktu, mungkin minggu depan kita bisa ketemu lagi mungkin Pak. Oke, saya siap kapanpun dihubungi. Yang penting itu untuk kemajuan pendidikan kita siap Bu Nani. Iya, terima kasih banyak Pak Eka karena mungkin saya bisa memberikan apa namanya hasil mungkin apa yang sudah kita bicarakan hari ini, mungkin saya bisa melaporkan seperti apa progresnya ke Pak Eka. Terima kasih Bu Nani kalau atas kepercayaannya loh ini. Iya Pak, saya yang terima kasih banyak Pak Eka udah dibantu. Iya. Terima kasih Bu Nani ada kita bertemu atas waktunya Bu Nani. Ya. Sama-sama Pak Eka. Terima kasih Bu Nani. Ayo Bu Nani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kita kasih jeda sebentar Pak, biar nanti ya, buat siap, videonya dadakan. Siap. Kayaknya terlalu cepat ya tadi ya? Enggak sih, kurang 4 menit sih Pak Eka. Oh, kurang 4 menit ya. 4 menit. Nggak apa-apa, tapi kan Bu Nani. Nggak apa-apa, itu kan waktu maksimal yang dikasih Pak. Jadi mungkin lebih pendek lagi. Oke, kita mulai. Boleh Bu Nani, boleh. Oke. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Eka. Bagaimana kabarnya Pak Eka hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nani. Nah, apa nih Pak Eka kira-kira nih yang ingin diceritakan nih Pak Eka sama saya hari ini? Iya Bu Nani, begini Bu Nani. Saya ingin apa namanya menyampaikan sesuatu ini terhadap Bu Nani ini. Iya Pak Eka, silakan Pak Eka. Ya, tapi boleh kan enggak mengganggu nih Bu Nani? Oh tidak sama sekali Pak Eka. Silakan dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Nani atas mendengarkan cerita saya.
begini Bu Nani, saya di sekolah itu merasa bingung, ya, merasa bingung karena beberapa saya lihat di situ beberapa rekan sejawat masih apa namanya ya, masih saling melihat, artinya masih saling acuh tak acuh di situ dalam hal pembelajaran. Karena saya melihat juga di situ datang pagi tapi masih santai, masih ngobrol di ruang guru. Jadi apa ya yang yang terjadi di situ? Artinya masih kurang sadar atau mungkin karena saya ingin sampaikan di sini kurang kerjasama mungkin di situ di sekolah itu, Bu Nani. Baik. Oke. Sebelum kita lanjut nih Pak Eka ya, apa nih yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, Bu Nani, terima kasih Bu Nani. Saya ingin mendapatkan apa namanya cara atau apa ya ide strategi yang akan saya gunakan nantinya untuk apa namanya kesadaran daripada rekan-rekan sejawat di situ. Artinya ada suatu kerjasama lah begitu Bu Nani. Itu yang saya ingin harapkan. Nah, makanya saya ingin berbicara dengan Bu Nani begitu. Oke, baik-baik Pak. Jadi Pak Eka di sini ingin menemukan ya cara atau ide agar teman-teman di sekolah itu memiliki kesadaran untuk bekerja sama seperti itu ya Pak Eka ya. Nah, benar. Nah, kerjasama atau kolaborasi ya. Nah, menurut Pak Eka nih, kolaborasi atau kerjasama yang ideal itu yang seperti apa sih Pak Eka? Memang saya memiliki apa namanya rencana atau ide di situ ya. Mungkin saya juga yang salah di situ karena kadang-kadang juga saya ikut juga terbawa arus ngobrol dan sebagainya di ruang guru. Mungkin ke depannya saya memiliki ide dari diri sendiri dulu Bu Nani. Ya, saya akan merubah dari diri sendiri dulu, nanti secara pelan-pelan kemudian melakukan komunikasi, pendekatan terhadap teman-teman yang masih seperti apa namanya masih ngobrol di ruang guru tanpa memperhatikan siswa. Nah, kemungkinan ke depannya nanti saya memiliki ide di situ komunikasi mungkin di situ dengan rekan-rekan sejawat ini kumpul ngobrol bareng di situ. Berani itu yang saya coba pikirkan kapan waktunya dan lain sebagainya supaya nanti kita sama-sama membangun pendidikan di sekolah tersebut, Bu Nani. Iya ya. Jadi Pak Eka sudah memiliki strategi nih ya. Pertama, Pak Eka ingin dari diri sendiri dulu. Dari sendiri-sendiri, kemudian bagaimana meningkatkan komunikasi, kemudian bagaimana mengadakan pendekatan dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Pak Eka ya. Nah, baik nih Pak Eka. Jika melihat kondisi yang Pak Eka ceritakan tadi, menurut Pak Eka ini, saat ini nih ya, sekarang ini, rekan-rekan sejawat Pak Eka itu berada di posisi angka berapa ini saat ini, Pak Eka? Kalau saya melihat apa namanya tahapan maupun dari lihat kondisi ini loh, lihat kondisi Bu Nani ya, mungkin di tahap ketiga kayaknya, ya di tahap ketiga ya, ya karena masih dia di tahap ketiga itu. Kenapa saya berani mengatakan di tahap ketiga? Masih sampai hari ini perilaku maupun cara lama itu masih dipakai. Begitu masuk datang ke sekolah masih ngobrol, sementara itu bel sudah masuk. Kemudian begitu jam istirahat juga masih, sehingga waktu di pembelajaran itu molor begitu.
Itu. Jadi makanya saya benar mengatakan ya di level 3 lah mungkin Bu Nani. Baik. Saat ini Pak Eka merasa bahwa kerjasama atau perilaku rekan-rekan sejawat itu masih di angka 3. Nah, jika idealnya itu di angka 10 seperti yang Pak Eka harapkan tadi, maka untuk selanjutnya itu Pak Eka ingin meningkatkan ke angka berapa ini Pak Eka kira-kira? Kerjasama atau kolaborasi tersebut. Ya, kalau misalnya nanti terjalin suatu kolaborasi kerjasama yang baik, yang positif, ya bisa di level 7 ya kayaknya Bu Nani, karena kalau sudah ada suatu kesadaran tanpa ada suatu perintah, kemudian bekerja sendiri, kolaborasi terjadi, ya saya berani mengatakan di level 7 ya. Baik. Ya. Oke, Pak Eka. Nah, menurut Pak Eka nih, apa sih yang Pak Eka bisa lakukan agar bisa mencapai angka 7 tersebut? Memang saya memiliki suatu rancangan atau ide ya Bu Nani ya. Salah satunya mungkin nanti saya akan komunikasikan dengan rekan sejawat, kemudian terutama ini rekan sejawat yang mau sadar begitu. Ya, mau sadar, kemudian dengan kepala sekolah membuatkan jadwal piket ya kayaknya ya. Jadi dengan jadwal piket itu merasa apa namanya ada suatu ikatan di situ. Misalnya siapa hari Senin yang bertugas, yang mengatur dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya pakai nanti ke depannya. Sehingga saya harapkan rekan-rekan ini bisa mencapai di level 7 tersebut. Iya, baik Pak Eka. Tadi Pak Eka sudah menjelaskan bahwa untuk mencapai itu mungkin Pak Eka bisa dengan memulai dengan komunikasi, kemudian mungkin buat jadwal piket ya seperti itu Pak Eka ya. Nah, menurut Pak Eka nih, rekan-rekan guru itu senangnya diperlakukan seperti apa sih untuk mereka mau gitu untuk diajak berubah seperti yang Pak Eka harapkan tadi? Iya Bu Nani. Kalau saya melihat teman-teman ini sebenarnya kurang perhatian ya kayaknya dari ibu kepala sekolah ya. Mungkin terlalu idealis istilahnya ya. Pimpinannya idealis sehingga kurang ramah begitu. Tetapi sebenarnya teman-teman di sana itu ingin diajak ngobrol, ingin diajak berbicara, ingin diperhatikan begitu. Jadi saya akan melakukan suatu mungkin ke depannya perhatian penuh ya. Artinya untuk pendekatannya di situ, komunikasi yang harus ditingkatkan gitu dia Bu. Mungkin itu rencana saya ke depannya. Baik Pak Eka, berarti tadi sebenarnya rekan-rekan ini mungkin butuh diajak ngobrol ya Pak, butuh Ya, ya. diberikan perhatian yang lebih lagi kepada teman-teman itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak Eka melihat kemungkinan untuk bisa melakukan hal tersebut, untuk bisa memberikan mereka ruang yang lebih banyak, mungkin memberikan mereka perhatian, itu kemungkinannya seperti apa Pak Eka lihat? Ya, saya memang ada rencana juga untuk mengajak ya sekali waktu mungkin refreshing dia Bu ya. Refreshing misalnya hari Sabtu kan untuk refreshing di situ kita berbicara di situ sambil kita berbicara santai, kemudian kita masukkan tujuan daripada kita nantinya di situ dia Bu. Jadi insya Allah kedepannya saya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat ini, bagaimana kita ke depannya, gitu. Baik, Kak. Nah,
Tadi Pak Eka mungkin bisa melakukan mungkin dengan refreshing, dengan bicara santai, dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, di antara hal-hal ini mana yang paling mungkin Pak Eka lakukan dalam waktu dekat? Yang mana yang paling mungkin? Kayaknya di waktu dekat ini mungkin ngobrol santai di ruang guru ya. Ngobrol santai di ruang guru, menyampaikan apa yang apa namanya, yang angan saya, yang akan saya sampaikan itu ngobrol, pendekatan, begitu sambil ngopi lah mungkin Bu di sana nanti. Ya. Baik, baik. Kalau direncanakan refreshing misalnya ke pantai mungkin agak lama dan membutuhkan waktu di situ. Mungkin yang lebih tepat di situ adalah ngobrol santai sambil ngopi lah di ruang guru itu, Bu. Iya, iya, benar. Nah, kapan itu kira-kira bisa dilakukan Pak Eka? Secepatnya, Bu. Karena besok mungkin bisa ini. Karena besok kan hari Rebo, jadi bisa secepatnya itu saya lakukan. Itu nanti ngobrol bareng bersama teman-teman di sana. Karena hari ini kan boleh dikatakan libur khusus. Jadi besok mungkin bisa saya mulai di situ. Baik, baik, baik. Karena untuk ini, untuk kira-kira siapa sih yang Pak Eka bisa libatkan untuk diajak? Ya Bu, karena di sana kita semua di situ termasuk rekan-rekan, termasuk ibu kepala sekolah mungkin yang agak idealis, mungkin dia pemikirannya kita ajak di situ nanti. Saya akan coba berbicara, ngobrol santai dengan ibu, kemudian kita akan duduk bersama di situ sambil kita minum teh dan lain sebagainya gitu dia Bu. Semua istilahnya rekan-rekan sejawat di situ, operator, kemudian kepala sekolah itu kita akan libatkan semua di situ. Baik. Nah, baik Pak Eka, kita kan tidak tahu nih progresnya ke depan seperti apa. Nah, bagaimana caranya biar kita tahu dalam waktu tersebut ya, besok tersebut seperti yang Pak Eka tadi katakan, mungkin besok ya mulai melakukan aksi gitu. Bagaimana kita tahu bahwa dalam waktu tersebut itu kita sudah ada progres gitu Pak. Sudah mulai ada progres, mungkin sudah ada terlihat hasilnya. Itu gimana caranya Pak? Untuk kita mengetahui progres tersebut. Maksudnya antara kita ini Pak. Iya ya. Begini, untuk progresnya dari sikap mungkin yang berubah ya, dari tingkah laku dan apa namanya, kinerja mungkin dari teman-teman itu yang kita harapkan untuk berubah nanti ke depan progresnya. Itu harapan saya sih Bu. Baik, kita udah di ujung sesi nih Pak Eka ya. Nah, Aduh, ya. Iya, udah seru sekali pembicaraan kita hari ini. Nah, dari yang sudah kita bicarakan ini, kira-kira apa sih yang sudah Pak Eka dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya menemukan begitu saya berbicara apa namanya, memotivasi saya, kemudian menginspirasi saya dan menemukan ide-ide di situ. Jadi saya merasa plong, saya merasa puas, saya merasa terbantu dengan kita bertemu ini, Bu. Terima kasih ya, sudah mendengarkan saya. Alhamdulillah Pak Eka, terima kasih juga, senang bisa membantu. Saya juga tidak sabar nih Pak Eka ingin mendengarkan cerita kelanjutannya dari Pak Eka bagaimana progres ya, dari yang sudah kita rencanakan, dari tujuan awal kita itu seperti apa progresnya. Mungkin kita bisa bertemu lagi, mungkin kapan gitu Pak Eka ya. Oke, siap Bu Nani, itu harapan saya Bu Nani, sehingga saya menghubungi dari kemarin agar apa namanya, unek-unek saya atau beban saya itu berkurang gitu Bu Nani.
Jadi alhamdulillah Bu Nani setelah mendengarkan saya tadi saya merasa enjoy, saya sudah akan siap untuk melakukan progres-progres selanjutnya. Dan saya akan ceritakan nanti hasilnya kepada Bu Nani gitu. Baik Pak Eka, terima kasih. Tetap semangat Pak Eka. Ya, Kalau Bu Nani. begitu saya pamit dulu ya Pak Eka ya. Terima Oh, kasih. terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.